Jujur saja, pernahkah kalian merasa seperti hidup kalian hanya berputar di sekitar obat dan angka gula darah? Banyak dari kalian merasa terjebak dengan diagnosis, gula darah tinggi, resep obat, dan janji minum obat seumur hidup. Setiap pagi dimulai dengan pil, setiap malam diakhiri dengan kekhawatiran. Awalnya satu pil, lalu pil lain, dan tak lama kalian terjebak dalam siklus, lebih banyak obat, lebih banyak efek samping, tapi tidak ada kebebasan yang nyata. Rasanya seperti setiap langkah yang diambil hanya menambah beban, bukan solusi. Kalian mengikuti aturan, minum obat, tapi gula darah kalian masih naik turun, tidak karuan. Setiap hasil tes membawa kecemasan baru, seolah-olah kalian tidak pernah benar-benar bisa menang. Kalian lelah, cemas, dan frustrasi. Kadang, rasanya ingin menyerah saja. Setiap makan jadi perhitungan, setiap tes jadi sumber ketakutan. Bahkan makanan favorit pun terasa seperti musuh. Bagian terburuknya, ketidakberdayaan. Rasanya kesehatan kalian di luar kendali, seolah-olah hidup kalian dikendalikan oleh angka dan obat. Tapi bagaimana jika ada cara lain? Bukan pil ajaib, tapi kebijaksanaan yang terlupakan dari sebuah pulau kecil di Jepang, tempat orang-orang hidup panjang, sehat tanpa takut makanan. Mereka menikmati hidup, makan bersama, dan tetap sehat tanpa harus bergantung pada obat. Ini bukan penipuan, ini adalah strategi sederhana namun ampuh yang mengembalikan kendali kepada kalian. Cara yang sudah terbukti selama generasi, dan bisa kalian terapkan juga. Bayangkan bebas dari siklus itu, mengatur tubuh kalian seperti yang seharusnya. Bangun pagi dengan rasa lega, bukan cemas. Kalian tidak harus menerima hukuman seumur hidup. Kalian berhak untuk merasa sehat dan bahagia, tanpa rasa takut setiap hari. Ada cara untuk mendapatkan kembali kesehatan kalian. Mulai hari ini, kalian bisa mulai langkah kecil yang membawa perubahan besar. Mari kita cari tahu caranya, dan mulai perjalanan menuju hidup yang lebih bebas dan bermakna. Saat gula darah kalian naik, semua orang bilang, jangan makan nasi, hindari karbohidrat. Tiba-tiba, nasi, roti, dan kentang jadi musuh. Tapi jika karbohidrat sebegitu buruk, mengapa orang Okinawa yang makan nasi dan ubi jalar setiap hari, hidup lebih lama dan lebih sehat daripada hampir siapapun? Kenyataannya, bukan nasinya, tapi seberapa banyak dan bagaimana kalian memakannya. Masalah kita sebenarnya adalah porsi yang terlalu besar dan makan tanpa sadar, bukan makanannya sendiri. Kalian tidak harus melarang nasi atau takut kentang. Rahasia orang Okinawa, mengontrol porsi dan makan dengan sadar, bukan menghilangkan makanan. Sudah saatnya berhenti menyalahkan makanan, dan mulai memahami caranya. Orang Okinawa hidup dengan filosofi hara hachibu, sebuah prinsip sederhana namun sangat bermakna. Makan hanya sampai kalian merasa 80% kenyang, bukan sampai benar-benar penuh. Ini bukan sekadar diet atau aturan ketat, melainkan praktik penuh kesadaran yang sudah diwariskan turun-temurun. Hara hachibu mengajarkan kita untuk benar-benar hadir saat makan, menikmati setiap suapan, dan mendengarkan tubuh kita. Di zaman modern, kebanyakan dari kita makan terburu-buru, seringkali sambil menonton TV atau bermain ponsel, sehingga kita cenderung makan berlebihan dan mengabaikan sinyal tubuh yang sebenarnya sudah cukup. Hara hachibu berarti berhenti sebelum kalian benar-benar kenyang, memberi waktu otak untuk mengejar sinyal dari perut bahwa kalian sudah puas. Dengan begitu, kalian belajar membedakan antara lapar fisik dan sekadar keinginan makan. Kebiasaan ini sangat efektif untuk mencegah makan berlebihan dan menjaga tubuh tetap seimbang. Bagaimana cara memulainya? Mulailah dengan makan lebih pelan, kunyah makanan dengan seksama, dan nikmati rasa serta teksturnya. Letakkan alat makan kalian di antara suapan, beri jeda sejenak sebelum mengambil suapan berikutnya. Ini membantu kalian lebih sadar akan rasa kenyang. Berhenti sejenak. Tarik napas dalam-dalam, dan tanyakan pada diri sendiri, apakah saya masih benar-benar lapar, atau hanya makan karena kebiasaan atau emosi. Ingat, ini bukan tentang membatasi diri secara ketat, ini tentang menghargai tubuh dan memberi ruang untuk rasa syukur atas makanan yang kita nikmati. Selesaikan makan dengan perasaan ringan, berenergi, dan puas, bukan berat atau mengantuk. Tubuh kalian akan berterima kasih. Dengan berhenti di 80%, kalian membantu proses pencernaan, mengurangi beban organ tubuh, dan menjaga metabolisme tetap optimal. Perubahan kecil ini, jika dilakukan secara konsisten, menjadi fondasi untuk kesehatan yang langgeng dan umur panjang seperti yang dialami masyarakat Okinawa. Cobalah praktikkan hara hachibu dalam kehidupan sehari-hari.
dan kalian akan merasakan perubahan nyata pada energi, suasana hati, dan kesehatan secara keseluruhan. Hara Hachibu adalah langkah pertama kalian menuju kebebasan, keseimbangan, dan hidup yang lebih bermakna. Ini ilmunya, sederhana dan jelas. Bayangkan aliran darah kalian seperti jalan raya. Ketika kalian makan makanan yang sangat banyak, itu seperti membanjiri jalan dengan mobil macet. Itulah lonjakan gula darah kalian. Insulin adalah polisi lalu lintas, mencoba mengatasi kemacetan. Tapi jika kalian terus membanjiri jalan, tubuh kalian berhenti mendengarkan resistensi insulin. Hara Hachibu itu seperti membiarkan mobil masuk jalan raya perlahan. Porsi yang lebih kecil berarti lebih sedikit glukosa, lebih sedikit kekacauan, dan lebih sedikit tekanan pada pankreas kalian. Gula darah kalian tetap stabil, tubuh kalian bekerja secara efisien, dan kalian menghindari roller coaster. Seiring waktu, ini bahkan bisa membalikkan resistensi insulin. Ini bukan sihir, hanya makan yang cerdas dan penuh kesadaran. Lebih sedikit benar-benar lebih baik untuk gula darah kalian. Itulah kehebatan cara Okinawa. Kenalan dengan Kazuya, seorang petani padi dari Okinawa. Didiagnosis dengan gula darah tinggi, dia diberitahu untuk takut pada nasi yang dia tanam sendiri. Obat membuatnya merasa terjebak, tetapi dia memperhatikan tetangga-tetangganya yang sudah tua, masih sehat, masih makan nasi. Dia mencari nasihat dari seorang tetua desa yang membagikan rahasianya Hara Hachibu. Tetua itu berkata, bukan nasinya, tapi makan sampai kekenyangan itulah masalahnya. Terinspirasi, Kazuya tidak membuang obatnya, tetapi mulai makan dengan sadar, berhenti ketika dia tidak lagi lapar. Dia memutuskan untuk membuktikan bahwa kebijaksanaan kuno bisa lebih ampuh daripada pil. Perjalanannya adalah tentang memperbaiki akar masalah, bukan hanya menutupi gejala. Sebelum Hara Hachibu, hidup Kazuya dikuasai oleh lonjakan dan penurunan gula darah. Dia suka nasi, tapi takut padanya. Makan besar membuatnya lelah, pusing, dan mudah marah. Tidak makan nasi membuatnya lapar dan sengsara. Obat membantu, tapi tidak menyelesaikan masalah. Malam-malamnya gelisah, pagi-paginya lesu, dan energinya tidak menentu. Dia merasa terjebak, makan dan menderita, atau menahan diri dan merasa kosong. Makanan menjadi sumber kecemasan, bukan gembiraan. Ini spiritual tharvan, it's basically wholly serious. Kazuya memutuskan untuk mencoba Hara Hachibu, filosofi makan tradisional Okinawa yang mengajarkan untuk berhenti makan saat perut terasa 80% penuh, bukan sampai benar-benar kenyang. Dia mulai makan dengan perlahan, menikmati setiap suapan, meletakkan sumpitnya di antara gigitan, dan benar-benar mendengarkan sinyal tubuhnya. Ia berhenti makan ketika merasa cukup, bukan ketika piringnya kosong. Awalnya, ini terasa sulit. Sejak kecil, Kazuya terbiasa menghabiskan semua makanan di piringnya, bahkan ketika sudah kenyang. Namun, ia bertekad untuk terus mencoba, meski harus melawan kebiasaan lamanya. Tak butuh waktu lama, Kazuya mulai merasakan perubahan. Ia merasa puas setelah makan, tanpa rasa kekenyangan yang berat di perutnya. Rasa pusing dan kelelahan yang biasanya muncul setelah makan perlahan menghilang. Tubuhnya terasa lebih ringan dan segar. Ia tetap makan nasi setiap hari, namun porsinya lebih kecil dari sebelumnya. Setelah seminggu, ia merasa energinya meningkat, bahkan lebih stabil sepanjang hari. Kazuya mulai rutin memeriksa gula darahnya. Ia terkejut melihat hasilnya. Tidak ada lagi lonjakan gula darah yang drastis, hanya angka yang stabil dan sehat setiap hari. Kini ia merasa lebih berkuasa atas kesehatannya. Bukan obat yang mengendalikan hidupnya, tapi dirinya sendiri yang memegang kendali. Setelah 3 bulan menjalani pola makan ini, Dr. Kazuya pun terkejut. Hasil tes menunjukkan gula darahnya kembali normal, sesuatu yang dulu terasa mustahil. Dengan pengawasan dokter, Kazuya perlahan mengurangi dosis obatnya, hingga akhirnya bisa berhenti sama sekali. Ia mendapatkan kembali kesehatannya, bukan dengan takut pada nasi, melainkan dengan belajar menghargai dan menikmati setiap porsinya. Kazuya menjinakkan karbohidrat dengan kebijaksanaan kuno, bukan dengan pantangan ekstrem. Kini, kekuatan dan kendali itu benar-benar kembali di tangannya. Ia merasa lebih percaya diri dan sehat. Perjalanan Kazuya adalah bukti bahwa perubahan kecil bisa membawa dampak besar. Inilah yang mungkin juga bisa terjadi pada kalian. Semua ini dimulai dari satu langkah sederhana, memilih untuk makan dengan lebih sadar dan penuh penghargaan. Siap mencoba sendiri.
Ini langkah pertama kalian, tantangan menjatuhkan sendok. Pada makanan kalian berikutnya, makan seperti biasa, tapi setelah setiap suapan, letakkan sendok atau sumpit kalian. Ambil napas, minum air. Hanya ambil alat makan kalian untuk suapan berikutnya setelah kalian menelan. Ini memperlambat kalian dan membantu kalian menyadari kapan kalian benar-benar puas. Kalian akan mulai merasakan perbedaan antara lapar dan kebiasaan. Ketika kalian merasakan kepuasan yang lembut itu, 80% kalian berhenti, meskipun masih ada makanan tersisa. Rasanya akan aneh, tapi itulah intinya. Cobalah untuk 1 kali makan. Perhatikan bagaimana perasaan kalian 20 menit kemudian. Ini adalah langkah pertama kalian untuk menguasai hara hachibu. Ambil tantangan ini dan lihat perubahannya. Hari ini, kalian telah belajar kebenarannya. Kalian tidak perlu takut pada nasi atau karbohidrat. Rahasia Okinawa, hara hachibu, adalah tentang makan sampai kalian puas, bukan kekenyangan. Perubahan sederhana ini adalah fondasi untuk gula darah yang stabil dan kesehatan yang langgeng. Kisah Kazuya membuktikan bahwa kalian bisa mendapatkan kembali hidup kalian, dimulai dengan satu kebiasaan yang penuh kesadaran. Ambil tantangan menjatuhkan sendok. Latih diri untuk berhenti di 80%. Ini baru permulaan, masih banyak rahasia kuno yang bisa ditemukan. Bangun fondasi ini, dan segalanya menjadi lebih mudah. Jangan kemana-mana, ada pembahasan selanjutnya. Setelah fondasi, kita masuk ke 2 pilar instan penakluk gula darah. Pilar pertama, jalan kaki santai setelah makan. Pilar kedua, cuka dan teh hijau. Jalan kaki membakar gula darah yang baru masuk. Cuka memperlambat penyerapan gula. Teh hijau bikin sel lebih sensitif terhadap insulin. Kombinasi ini ampuh, apalagi kalau digabung dengan makan 80% kenyang. Jalan kaki, gula langsung dipakai otot. Cuka dan teh hijau, gula masuk ke darah lebih lambat, keluar lebih cepat. 2 pilar ini saling melengkapi. Orang Jepang sudah membuktikannya. Lo bisa mulai hari ini. Sekarang detail pilar pertama, jalan kaki 10-15 menit setelah makan. Bukan lari, bukan olahraga berat, cukup jalan santai. Lakukan segera setelah makan besar. Jangan ditunda. Bisa keliling rumah, naik turun tangga, atau bolak-balik di dalam rumah. Intinya gerakan otot kaki. Tujuannya bukan bakar kalori, tapi aktifkan otot supaya gula darah langsung dipakai. Jadikan ini ritual penutup makan. Konsistensi penting. Lakukan setiap habis makan karbohidrat. Hasilnya, energi stabil, gula darah lebih terkontrol. Ganti waktu scroll medsos dengan jalan kaki. Bisa sambil telepon atau dengar musik. 16 menit ini investasi kesehatan jangka panjang. Bukan cuma buat gula darah, tapi juga pencernaan dan pikiran. Gerakan ringan, manfaat luar biasa. Coba sendiri. Kenapa jalan kaki setelah makan ampuh banget? Saat makan, gula darah naik. Tubuh butuh insulin buat masukkan gula ke sel. Jalan kaki bikin otot langsung menyedot gula dari darah, bahkan tanpa banyak insulin. Otot aktif gula darah turun lebih cepat. Efek maksimal kalau dilakukan segera setelah makan, saat gula darah lagi tinggi-tingginya. Kalau nunggu lama, efeknya nggak sekuat itu. Jalan kaki buang kelebihan gula sebelum jadi lemak. Simple, smart, and it works. Pilar kedua dalam perjalanan menuju hidup sehat, cuka dan teh hijau. 2 bahan sederhana ini seringkali dianggap sepele, padahal manfaatnya luar biasa jika dikonsumsi dengan cara yang tepat. Untuk cuka, pilih cuka sari apel atau cuka beras. Cukup 1 sendok makan dicampur dengan segelas air, diminum sebelum makan. Cara ini membantu menyiapkan tubuh agar tidak kaget menerima lonjakan gula dari makanan. Selain diminum, cuka juga bisa digunakan sebagai bumbu salad atau tambahan pada masakan. Rasanya segar dan bisa memperkaya cita rasa makanan tanpa menambah kalori berlebih. Salah satu keunggulan cuka adalah kemampuannya memperlambat penyerapan gula ke dalam darah. Ini sangat bermanfaat untuk menjaga kadar gula tetap stabil, terutama bagi yang ingin mengontrol berat badan atau mencegah diabetes. Lalu, ada teh hijau. Minumlah 2-3 cangkir teh hijau tanpa gula setiap hari. Idealnya setelah makan. Teh hijau mengandung antioksidan tinggi yang membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan. Selain itu, teh hijau juga membantu tubuh menjadi lebih sensitif terhadap insulin, sehingga gula darah lebih mudah dikendalikan. Minuman ini juga bisa memberikan efek relaksasi dan meningkatkan konsentrasi. Pilih teh hijau berkualitas seperti sencha atau bancha.
Teh berkualitas tinggi mengandung lebih banyak senyawa aktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Ingat, cuka dan teh hijau bukan pil ajaib. Mereka adalah booster yang mendukung gaya hidup sehat, bukan pengganti pola makan seimbang atau aktivitas fisik. Jangan berharap bisa makan sembarangan, lalu ditebus dengan cuka atau teh hijau. Kunci utamanya tetap pada pola makan dan kebiasaan sehat sehari-hari. Gunakan cuka dan teh hijau sebagai pelengkap pola makan 80% kenyang dan rutinitas jalan kaki setelah makan. Kombinasi ini akan memberikan hasil yang jauh lebih optimal. Jika tiga elemen ini digabungkan, makan secukupnya, rutin berjalan kaki dan konsumsi cuka serta teh hijau, efeknya bisa sangat luar biasa untuk kesehatan jangka panjang. Tubuh akan lebih siap menghadapi lonjakan gula, energi lebih stabil, dan kesehatan pun meningkat. Ritual sederhana, hasil nyata yang bisa dirasakan setiap hari. Gimana cara kerja cuka dan teh hijau secara ilmiah? Cuka mengandung asam asetat yang memperlambat pengosongan lambung. Gula dari makanan masuk ke darah lebih pelan, lonjakan gula darah jadi landai. Asam asetat juga bantu otot dan hati serap gula lebih baik. Teh hijau kayak EJCG, bikin sel tubuh lebih responsif terhadap insulin. Efeknya, tubuh nggak perlu produksi insulin berlebihan. Teh hijau juga sedikit menghambat penyerapan karbohidrat di usus. Cuka dan teh hijau, penyerapan gula lebih lambat, pemakaian gula lebih cepat. Kombinasi dengan jalan kaki, hasilnya optimal. Ini sains, bukan mitos. Contoh nyata, Kazuya, 52 tahun, manajer kantor di Yokohama. Dulu gula darahnya tinggi, hampir diabetes. Dia nggak diet ekstrem, cuma terapkan 3 pilar ini. Makan 80% kenyang, bawa bekal sendiri, berhenti sebelum kenyang. Jalan kaki 15 menit setiap habis makan siang dan malam. Awalnya aneh, lama-lama jadi kebiasaan yang bikin segar. Cuka 1 sendok di air tiap pagi, teh hijau tanpa gula setelah makan. 3 pilar ini jadi gaya hidup barunya. Konsisten, nggak jadi priori. Hasilnya, gula turun drastis. Bukti nyata, bukan teori. Sebelum mulai, gula darah puasa Kazuya 120 mg per diabetes. 2 jam setelah makan 210 mg, tinggi banget. Setelah 3 bulan disiplin, gula darah puasanya turun ke 95 mg turun normal. 2 jam setelah makan turun ke 35 mg, sudah di bawah ambang diabetes. Tanpa obat, hanya dengan 3 pilar sederhana. Dokternya kaget, Kazuya lebih sehat, berat badan turun, stres berkurang. Dia ambil alih kendali kesehatannya. Angka-angka ini bukan cuma statistik, tapi bukti tubuh mulai pulih. Perubahan kecil, hasil besar. Konsistensi adalah kunci. Kazuya membuktikan gaya hidup sederhana bisa kalahkan obat. Lo juga bisa. Kesimpulannya, genetik bukan takdir, gaya hidup lo yang menentukan. Setiap hari adalah kesempatan baru buat ambil keputusan yang lebih baik untuk diri sendiri. Jangan biarkan masa lalu, atau kebiasaan lama menahan lo. Mulai hari ini, lo bisa jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. 1 langkah kecil demi 1 langkah kecil. Lo bisa mulai perubahan hari ini. Nggak perlu nunggu momen spesial atau tahun baru. Setiap hari, bahkan detik ini juga, lo punya kendali penuh buat mulai sesuatu yang positif. 3 pilar ini sederhana dan bisa dilakukan siapa saja, tanpa batasan usia, gender, atau latar belakang. Lo nggak sendirian. Banyak orang juga sedang berjuang bareng lo. 1 makan sampai 80% kenyang. Belajar dengar sinyal tubuh, jangan makan berlebihan. Tubuh lo bakal berterima kasih nantinya. 2 jalan kaki 15 menit setelah makan. Nggak harus lari, cukup jalan santai aja. Ini bisa bantu pencernaan dan bikin badan lebih segar. 3 minum cuka sebelum makan, teh hijau setelah makan. 2 kebiasaan kecil ini bisa bantu metabolisme dan jaga gula darah tetap stabil. Nggak butuh biaya mahal, alat canggih atau waktu banyak. Semua bisa dimulai dari rumah dengan apa yang lo punya sekarang. Yang penting niat dan konsistensi. Tulis tujuan lo, tempel di tempat yang gampang dilihat dan ingatkan diri sendiri setiap hari. Perubahan kecil. Efek besar kalau dilakukan rutin. Hasilnya nggak instan, tapi pasti terasa kalau lo sabar dan konsisten. Anggap ini investasi kesehatan masa depan. Setiap kebiasaan baik yang lo tanam hari ini, bakal jadi tabungan buat masa depan lo. Mulai sekarang, setelah makan, langsung jalan kaki. Jadikan ini rutinitas baru yang simple tapi powerful. Siapkan cuka dan teh hijau di rumah. Coba sendiri selama seminggu, dan rasakan sendiri bedanya di tubuh lo. Ambil kendali atas kesehatan lo. Jangan tunggu sampai sakit baru berubah. Mulai dari hal kecil, dan nikmati prosesnya.
Nggak ada yang bisa gantiin lo untuk jaga tubuh sendiri. Tubuh lo adalah aset paling berharga yang lo punya. Be smart. Close the door. Pilih kebiasaan sehat, dan tutup pintu untuk kebiasaan lama yang nggak bermanfaat. Mulai hari ini, lo yang pegang kendali.